Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, di sini kami mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saat ini kami sedang melakukan magang mandiri di suatu yayasan konsultasi dan lembaga bantuan hukum di Banyuwangi, yakni YKBH Sri Tanjung. Di sini kami ucapkan terima kasih kepada YKBH Sri Tanjung yang telah memberikan kami ruang dan waktu untuk dapat mengisi podcast dengan sedikit edukasi yang dapat kami berikan. Selanjutnya, terima kasih juga kami sampaikan kepada Direktur YKBH Sri Tanjung, Ibu Siti Nurhayati SHMH, dan juga jajarannya. Pada siang hari ini kita membahas suatu tema yang sangat menarik pastinya, yakni tentang upaya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat oleh berbagai elemen. Nah, dari yang pertama nih ya, dari elemen terkecil kita akan membahas bagaimana sih meningkatkan kesadaran hukum pada anak usia dini. Perlu kita ketahui bahwasanya anak merupakan generasi emas penerus perjuangan bangsa. Bagaimana jadinya kalau anak itu masih buta akan hukum? Bagaimana kalau mereka itu belum paham dengan hukum? Apa jadinya Indonesia yang akan datang? Langsung saja kita dengan pemantik mas saya sendiri, yakni Najiha. Halo. Oke. Kalau boleh tahu dari program studi apa? Saya dari program studi Hukum Pidana Islam. Di Hukum Pidana Islam. Langsung aja ya, apa sih yang bisa dilakukan di lingkungan keluarga terkait dengan pembentukan karakter anak usia dini untuk memberikan edukasi tentang hukum? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Nanda. Membahas tentang anak ya. Dapat kita ketahui kepribadian seorang anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, terutama dalam lingkungan keluarga. Dan di dalam lingkungan tersebut terdapat sosialisasi antara kedua orang tua dan anak tersebut. Dan dalam proses bersosialisasi tersebut tidak semata-mata berdasarkan ketaatan anak kepada orang tuanya, tetapi terdapat dialog atau komunikasi antara kedua orang tua dengan anak tersebut, sehingga orang tua dapat memberikan suatu pemahaman mengenai hukum. Jadi lebih ke kayak apa ya, memperbaiki dari segi komunikasi gitu ya. Karena keluarga itu kan merupakan apa, tempat pertama kan dari anak itu membentuk suatu karakter. Nah, selanjutnya nih Kak, kita kan sebagai mahasiswa, lalu peran kita sebagai mahasiswa untuk memberikan suatu apa ya, pemahaman hukum terhadap anak itu bagaimana? Dapat kita ketahui bahwa kesadaran hukum wajib diterapkan sejak dini, yaitu idealnya pada usia 15 tahun ke atas, yang mana setara dengan anak SMA. Dan peran kita sebagai mahasiswa itu yaitu ikut berperan aktif dalam memberikan sebuah pemahaman hukum terhadap anak-anak tersebut, yaitu dengan mengadakan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum. Tapi mungkin kita sebagai mahasiswa itu bisa mengemas itu menjadi lebih inovatif dan kreatif kan pastinya, biar seperti kita memberikan suatu video edukasi yang informatif serta dapat dipahami secara mudah kepada anak-anak tersebut. Ya itu sepertinya lebih cocok ya untuk anak dan mudah dipahami, apalagi anak seusia SMP SMA gitu kan, mereka lebih mudah boring gitu. Kalau kita monoton dengan sosialisasi apaan nih ya, kalau misal dipakai dengan video kreatif itu lebih mudah dipahami dan menarik pastinya. Nah, oke. Terima kasih ya Kak Najia atas penjelasannya, sangat mudah dipahami sekali. Selanjutnya kita beralih ke tema kedua, yakni tentang
bagaimana memberikan pemahaman terhadap hukum di lingkungan pesantren. Oke, bersama Kak Intan. Halo Kak. Halo. Dari prodi apa sebelumnya? Dari program studi hukum pidana Islam. Oke, sama ya. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui nih Kak, pesantren kan merupakan lembaga pendidikan tertua ya. Dan juga banyak tokoh yang lahir dari pesantren itu menjadi tokoh yang hebat, tokoh yang inspiratif dan tidak sedikit dari mereka itu yang berkecimpung di perpolitikan seperti yang kita ketahui dan sudah banyak contohnya ya, tidak perlu saya sebutkan. Nah, melihat kondisi pesantren dan kebetulan kakak ini alumni pesantren ya. Iya. Nah, oke. Dan udah tahu kan ya gimana pesantren itu. Menurut Kak Inta nih, sejauh ini pesantren mampu gak sih membangun karakter-karakter untuk sadar terhadap hukum? Ya, baik, terima kasih ya. Ya mampu, karena di pesantren itu sendiri sangat relevan untuk menanamkan kesadaran hukum. Karena apa? Karena di pesantren itu merupakan tempat untuk membangun karakter dan perilaku santri. Dan dapat diketahui banyak figur-figur atau sosok hebat yang lahir dari pesantren itu sendiri. Jadi sangat cocok ya untuk pesantren menanamkan karakter-karakter sadar hukum. Lalu kita nih sebagai mahasiswa untuk ikut andil memberikan kesadaran terhadap hukum, apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan pesantren? Kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum ya, bisa dengan cara komunikasi, yang mana komunikasi tersebut dengan cara memperkenalkan apa itu perkuliahan, bagaimana di lapangan nantinya. Peran mahasiswa terhadap pembentukan karakter di pesantren itu bisa dilakukan dengan beberapa hal. Bisa jadi dengan cara komunikasi, yang mana komunikasi ini dengan memberikan pengetahuan lebih terhadap santri dari mahasiswa dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dialami sebelumnya. Ya, seperti dengan cara memperkenalkan apa itu perkuliahan dan bagaimana nantinya terjun ke lapangan, begitu. Jadi lebih ke sharing pengalaman Iya. pribadi. Jadi itu penting karena kita kan sebagai mahasiswa, katanya apa? Mahasiswa adalah the agent of change gitu. Iya. Jadi harus bisa mengimplementasikannya walaupun itu di lingkungan pesantren. Oke, terima kasih ya Kak Intan atas waktunya. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya yang pastinya tidak kalah menarik bersama Kak Ilham. Kita sapa dulu. Halo Kak Ilham. Halo, Kak Amel. Sebagaimana yang kita tahu nih Kak, keadaan hukum di Indonesia kan semakin memprihatin. Di sini saya mengutip satu pernyataan dari Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham, yakni Edward Umar Syarif Yaris, mengatakan bahwa dalam konteks kesadaran hukum ada 3 hal yang paling sulit. Yang pertama yakni substansi, struktur, dan budaya hukum. Nah, di sini yang akan kami diskusikan dengan Kak Ilham dari statement Wamenkumham tadi, bagaimana tanggapan Kak Ilham sendiri? Baik, menanggapi statement dari Bapak Wamenkumham tadi bahwa kesadaran hukum di Indonesia itu masih sangat minim, artinya masih berstatus memprihatinkan seperti itu. Nah, itu saya rasa cukup betul, cukup benar pernyataan statement dari Bapak Wamenkumham tadi, dikarenakan sejauh ini yang saya saksikan waktu itu di saat pengabdian di Provinsi Nusa Tenggara Barat, waktu itu di Pulau Lombok. Nah, itu ada daerah terpencil bernama Desa Obel-Obel di sana. Nah, di Desa Obel-Obel tersebut itu merupakan lereng dari Gunung Rinjani, yakni di Kecamatan Sembalun. Nah, di sana jarak antara desa tersebut dengan pelayanan polsek di sana itu sangat jauh. Nah, di sana yang pertama yakni akses yang kurang memadai, kemudian yang kedua sinyal pun di sana masih susah. Sinyal telepon komunikasi itu masih susah di sana. Nah, mungkin itu yang bisa jadi merupakan salah satu acuan survei yang menyatakan bahwa kesadaran hukum di Indonesia itu masih
sangat memprihatinkan. Melihat situasi yang sudah dijelaskan oleh Kak Ilham itu, sejauh ini apa sih peran pemerintah yang sudah dilakukan terhadap peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat? Baik, untuk hal tersebut mungkin pertama perlu kita ketahui bersama bahwa negara kita sudah ditetapkan sebagai negara hukum, dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sana berbunyi Indonesia merupakan negara hukum, yang artinya pemerintah itu sendiri adalah pembuat hukum yang nantinya akan dikonsumsi bagi masyarakat. Artinya yang menggunakan hukum tersebut sebagai norma di masyarakat itu ya masyarakat sendiri. Nah, di sana perlu kiranya wajib kiranya pemerintah itu menyediakan akses untuk masyarakat dalam menggunakan mekanisme-mekanisme hukum yang sudah ada. Nah, mungkin apabila membicarakan upaya pemerintah, mungkin yang pertama yakni perlu kiranya pemerintah itu melibatkan secara langsung ataupun tidak langsung masyarakat terhadap pembentukan ataupun perancangan dan pengesahan undang-undang. Nah, di sana ketika masyarakat sudah benar-benar merasa dilibatkan sepenuhnya terhadap pembuatan, pembentukan, perancangan dan segala macam tentang proses-proses diadakannya undang-undang, nah nantinya masyarakat akan merasa memiliki dengan adanya undang-undang tersebut. Mereka merasa bahwa undang-undang itu milik mereka dan mereka yang akan mengkonsumsi. Artinya mereka tidak ada stigma negatif terhadap undang-undang tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kiranya pemerintah itu melaksanakan program-program yang bersifat subsidi terhadap pembiayaan pelaksanaan perkara atau penyelesaian perkara yang melalui jalur hukum. Nah, perlu diketahui bersama bahwa di masyarakat sendiri banyak rumor, banyak stigma mereka bahwa berperkara hukum itu mahal, berperkara hukum itu perlu biaya besar atau segala macam. Ditambah lagi dengan infrastruktur yang kurang memadai, fasilitas yang kurang memadai, untuk akses ke advokat, untuk akses ke pengadilan itu sangat jauh mungkin ya, sangat jauh ataupun mahal begitu pembiayaan di advokat, pembiayaan di pengadilan itu sangat mahal. Nah, itu perlu kiranya pemerintah itu memberikan subsidi dalam hal tersebut. Yang kami pelajari ketika kami magang di YKB Sri Tanjung di sini, kami mengetahui melihat bahwa penyelesaian perkara perdata perceraian itu saja itu normalnya itu menghabiskan biaya 1.500.000 itu hanya membayar biaya persidangan saja. Itu advokat sudah gratis di sini seperti itu. Nah, di sini advokatnya sudah pembiayaan dengan gratis, dan itu pembiayaan persidangan saja itu sudah sebesar itu, apalagi mereka harus berperkara dan mau tidak mau harus menggunakan jasa advokat dengan advokat yang lain loh ya, bukan di sini. Karena di sini kan di sini ada program yang pemberian konsultasi hukum itu secara cuma-cuma seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Jadi cukup sulit ya untuk masyarakat awam itu cukup sulit. Selanjutnya nih Kak, yang terakhir. Selanjutnya saran Kakak untuk kedepannya kepada birokrasi itu harus seperti apa? Nah, untuk kedepannya pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah kota itu semuanya harus bekerja sama. Artinya mereka itu bekerja sama dalam melaksanakan program penyuluhan hukum dan segala macam. Nah itu harus saling bahu-membahu. Kita tahu sendiri bahwa penyuluhan hukum kadang itu dituduh dengan muatan politik seperti itu. Jadi di masyarakat gitu. Ya. Nah, masyarakat mengiranya itu adalah muatan politik, padahal itu biaya dari lembaga advokat dan manfaatnya masyarakat sendiri yang merasakan. Nah, itu mungkin perlu kiranya pemerintah desa itu harus meminta ke lembaga advokat, bukan malah lembaga advokat yang meminta
untuk Desa itu. melaksanakan penyuluhan hukum di desa tersebut seperti itu. Nah, itu perlu kiranya kesadaran pemerintah mulai dari pemerintah desa, kelurahan sampai ke atasnya untuk lebih menghargai lagi lah keberadaan lembaga-lembaga advokat di Indonesia ini, terlebih di Banyuwangi. Nah, yang saya lihat di Banyuwangi lembaga-lembaga advokat ini kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah seperti itu. Nah, itu sangat memprihatinkan karena padahal dengan notabene negara hukum, justru lembaga advokat itu hal yang pokok dan amat wajib ada di negara hukum ya, seperti itu. Mungkin itu saja. Sangat menarik sekali pembahasan mengenai hukum di ranah pemerintahan. Tapi saat ini kita harus beralih pada tema yang lain, yakni kepada narasumber yang berbeda pastinya. Saat ini kita akan membahas lebih spesifik, yakni peran mahasiswa itu sendiri terhadap peningkatan kesadaran hukum. Bersama Kak Akbar. Halo Kak Akbar. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Perlu kita ketahui nih ya, kita mahasiswa sebagai the agent of change, yang mana mereka memiliki peran andil besar dalam membangun karakter masyarakat yang mengerti pentingnya hukum. Sebelumnya setelah kita membahas banyak peran dari elemen-elemen masyarakat, kita lanjutkan diskusi, yakni peran mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Langsung saja, menurut Kak Akbar nih, seberapa besar sih pengaruh mahasiswa terhadap lingkungan? Baik, terima kasih. Menurut saya, mahasiswa sendiri memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Karena mahasiswa sendiri itu memiliki 3 peran penting dalam masyarakat. Yang pertama yaitu mahasiswa sebagai agent of change. Yang kedua, mahasiswa sebagai agent of analisis. Yang ketiga, mahasiswa sebagai agent of control. Yang mana mahasiswa sebagai agent of control itu mahasiswa itu mengawasi atau mengkontrol terhadap pemerintahan melakukan kebijakan dalam masyarakat. Yang kedua itu mahasiswa sebagai agent of analysis, yang mana mahasiswa harus mampu menganalisis terhadap kondisi sekitar di masyarakat. Yang pertama yaitu mahasiswa sebagai agent of control, yaitu mahasiswa sebagai agent perubahan, di mana masyarakat yang tidak mengetahui dengan adanya teknologi yang sangat canggih, maka kita sebagai seorang mahasiswa harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar. Maka dari itu pokok pembahasan dalam hal ini yaitu mahasiswa sebagai agent of change sendiri, di mana mahasiswa harus mampu memberikan perubahan atau memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait dengan kesadaran hukum di masyarakat sendiri. Seperti itu. Begitu besar ya pengaruh mahasiswa terhadap lingkungan gitu, dan pastinya harus disambut baik oleh masyarakat gitu. Selanjutnya nih Kak, menurut Kak Akbar, dengan pengaruh yang sangat besar itu, lalu apa yang bisa dilakukan seorang mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran terhadap hukum? Baik, terima kasih. Karena di awal tadi sudah saya jelaskan, mahasiswa sebagai agent of change yang mana melakukan perubahan dalam masyarakat yang tidak mengetahui apa-apa dengan adanya teknologi yang saat ini canggih. Maka dari itu, bagaimana bentuk memberikan kesadaran dalam masyarakat? Dengan cara kita melakukan edukasi, dengan cara melakukan kita turun tangan dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap desa-desa yang mana itu terbilang terpencil dan kurang canggih dalam hal teknologi. Maka dari itu kita juga harus meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar dalam hal hukum sendiri. Bahwa yang sudah disampaikan oleh pemateri mulai dari awal sampai terakhir itu memang benar bahwa masyarakat sekitar itu masih buta dalam hal hukum. Maka dari itu mau tidak mau kita sebagai seorang mahasiswa sendiri harus terjun sendiri seperti itu dalam hal memberikan pemahaman seperti itu. Jadi mungkin sebelumnya harus dimulai dari lingkungan paling kecil atau lingkungan terdekat gitu ya Kak ya. Itu sangat efektif. Nah, untuk menunjang visi mahasiswa sebagai the agent of change
itu, apa yang kiranya bekal yang perlu dipersiapkan oleh seorang mahasiswa untuk terjun ke masyarakat langsung? Baik, terima kasih. Bekal yang harus diperhatikan ketika kita memberikan pemahaman dalam masyarakat, dari pengalaman saya di kantor YKBH Sri Tanjung, di mana di YKBH Sri Tanjung itu memiliki program-program yang sangat luar biasa, yang diantaranya yaitu melakukan penyuluhan hukum. Nah, hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sendiri. Artinya apa? Ketika pihak YKBH Sri Tanjung itu memberikan program penyuluhan hukum, maka kita sebagai seorang mahasiswa juga harus membantu perihal mengenai itu. Karena program tersebut ketika dijalankan akan memberikan dampak yang sangat signifikan di masyarakat sekitar, seperti itu. Maka dari itu saya sangat beruntung sekali di YKBH Sri Tanjung ini dalam kegiatan magang mandiri, karena di YKBH sendiri, terutama YKBH Sri Tanjung ya, itu program-programnya sangat terstruktur, baik itu mulai dari administrasi atau kegiatan-kegiatan, mulai dari kita diajarkan bagaimana kita bikin gugatan dan sebagainya, seperti itu. Oke, sangat menarik, dan itu merupakan terobosan yang sangat efektif, apalagi bagi seorang mahasiswa yang ingin mengisi waktu luangnya ketika liburan. Oke. Nah, terima kasih kepada keempat teman-teman yang sudah mengeluarkan gagasan yang sangat mudah dipahami dan pastinya memberikan sedikit edukasi kepada kita semua. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh keempat teman saya ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya semua elemen masyarakat itu harus bekerja sama meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus turun tangan dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Cukup sekian dari saya, Nanda Amalia. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bersedia memberikan gagasannya pada podcast kali ini. Sampai jumpa pada diskusi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YKBH Sri Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.